Selamat siang Pak Ivan. Selamat siang Bu Mia. Puji Tuhan ya, kita bisa ketemu lagi dan saya melihat Pak Ivan sehat-sehat semua ya. Puji Tuhan. Seneng loh Pak Ivan bisa mengadakan waktu buat kami ya, gitu kasih. ya, untuk kita sama-sama sharing dalam acara ngobrol pengalaman iman ini. Ya. Nah, karena memang kita ini udah mendekati akhir dari akhir zaman, saya kira kalau kita sama-sama bersaksi menjadi saksi Tuhan, apalagi pekerjaan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan Pak Ivan ya. Nah, mungkin sebelum saya menanyakan, ada satu hal yang saya dengar dari orang lain tentang pengalaman imannya Pak Ivan yang begitu luar biasa. Pak Ivan bisa memperkenalkan diri dulu kepada jemaat. Baik. Ya, jemaat yang dikasih Tuhan, ini Pak Ivan. Pak Ivan akan memperkenalkan diri dengan yang berkaitan dengan hobinya. Silakan Pak. Selamat siang para jemaat. Nama saya Ivan. Umur saya 56 sekarang. Pekerjaan saya wira swasta. Dan kebetulan saya punya hobi yang ya mungkin orang bilang agak aneh lah ya, hobi terbang. Ya, sebenarnya bukan hobi terbang aja sih, semua benda yang bisa terbang saya suka gitu. Begitu Bu Mia. Nah, berkaitan dengan terbang nih ya. Saya tadinya tentu bukan terbang naik burung Raja Wali enggak ya Pak ya. Nah, itu saya nggak tahu istilahnya apa sih kalau naik pesawat kecil itu namanya hobi terbang apa Pak? Ya. Kita terbang dengan pakai pesawat microlight. Pesawat itu hanya bisa maksimal 2 orang. Pilot dan penumpang, ya. Jadi ini termasuk kategori pesawat sport, pesawat ringan, ya. Nah, sehubungan dengan itu Pak Ivan tentu belajar dulu dari awal. Ya, pasti. Jadi kita harus belajar dulu, lebih kurang kita belajar 20 jam terbang, kita pakai instruktur. Nanti setelah belajar, baru kita bisa terbang solo. Kemudian kita dapat license, ya. Jadi kita untuk terbang ini juga kita punya license, sport pilot license. Oke. Tadi apa namanya tadi? Microlight. Microlight, ya. Saya pernah mendengar satu kejadian atau tragedi yang luar biasa, yang buruk yang Pak Ivan alami kira-kira sekitar 5,5 tahun yang lalu. Dan Pak Ivan itu kalau saya sebutkan adalah tragedi di atas pegunungan ya, saya pikir begitu bisa. Ya. Tetapi Pak Ivan mendapat pertolongan Tuhan. Betul. Kalau nggak salah pada waktu itu ada 2 orang yang sedang terbang bersama masing-masing dengan 2 pesawat. Ya. Mungkin Pak Ivan bisa ceritakan pengalaman imannya Pak Ivan pada waktu itu. Betul. Memang ini pengalaman ini kalau diceritain lagi saya akan jadi teringat lagi ya kejadian yang dulu. Sampai saya juga tidak melupakan bahwa saya bisa ada sekarang karena mujizat kasih Tuhan kepada saya. Karena kejadian itu memang sangat luar biasa menurut saya, dan hanya mujizat yang bisa menyelamatkan saya. Ya, tapi sebagai seorang percaya kepada Tuhan Yesus, saya beranggapan itu bukan hanya mujizat aja, tapi memang itu pertolongan Tuhan penuh. Jadi cerita detailnya ya, saya itu dari Pangandaran. Kita 2 pesawat, yaitu 1 pesawat isi 2 orang, jadi kita 4 orang. Ya. Dan dua-duanya kebetulan kita memakai pesawat trike. Trike itu pesawat yang terbuka, seperti kita tuh naik motor di atas. Ya. Jadi kita pakai helm, pakai intercom semua segala, komunikasi radio masih bisa gitu ya. Kita terbang benar-benar seperti naik motor tapi di atas. Ya. Jadi awal ceritanya memang pas kita mau pulang, kita selalu pulang pagi dari Pangandaran. Dari Pangandaran pagi, saat itu cuaca memang nggak bagus. Kita biasa terbang tuh jam 6 pagi. Tapi mulai dari jam 3 itu hujan terus Pangandaran. Sampai jam 6:30, jam 7 masih hujan. Ya. Nah, akhirnya kita putusin, ya udah kita nggak usah balik ke Bandung hari itu. Tiba-tiba sekitar jam 7:30
terang. Nah, terang terus habis gitu ya udah saya bilang kita coba. Nah, saya coba terbang di atas Pangandaran untuk melihat situasi ke arah Bandung gimana cuacanya. Kebetulan saat itu teman saya suruh saya tes pesawat dia, ya. Nah, oke, saya tesin. Begitu di atas terbang, saya ngelihat ke cuaca sana Bandung, ke arah Bandung bagus. Dia bilang oke. Kebetulan saat itu memang kita setiap terbang selalu ada yang ditunjuk siapa leader, ya. Saat itu saya ditunjuk sebagai leader, walaupun memang teman saya itu dia lebih senior dari saya, tapi mungkin karena saya lebih sering terbang, jadi ya udah saya sebagai leader saat itu. Nah, terus begitu kita mutusin untuk pulang saat itu juga, tapi saya bilang oke, rute kita dari Pangandaran kita berhenti di Pamengpeuk, saya bilang. Karena kita dari situ nggak tahu dari Pamengpeuk ke Bandung itu cuaca gimana, ya. Kebetulan teman saya yang satu lagi yang ikut dengan teman saya yang pesawat satu, dia itu punya villa di Pamengpeuk, ya. Jadi kita udah sepakat, oke ya, kita sepakat landing di Pamengpeuk, ya. Nah, terus habis gitu begitu kita terbang, nah di situ awal mula nih sebenarnya yang bermasalah itu ternyata pesawat saya. Masalahnya apa? GPS saya tidak jalan. GPS itu tidak jalan sama sekali. Jadi GPS kan kita harus bisa dapat beberapa signal untuk GPS-nya. Itu cuma baru satu. Padahal itu minimal perlu sekitar 4 satelit. Jadi saat itu benar-benar saya, waduh, ini gimana ya, mati nih. Biasanya nggak kayak gitu. Saya juga baru tahu juga, kaget juga itu. Waduh, mati nih. Ya udahlah, tapi lebih kurang saya apal lah jalannya karena memang kita sudah berkali-kali ke Pangandaran itu. Oke lah, kita apal lah, nyusurin pantai aja minimal. Nah, jadi kita tetap jalan. Begitu jalan, kira-kira udah seperempat tujuan mau mencapai Pamengpeuk, saya kaget. Itu GPS saya semua dapat signal, dapat satelit, langsung normal lagi. Waduh, puji Tuhan, saya bilang, tenang saya. Ya, di situ terus habis gitu pas mau masuk Pamengpeuk, saya kontak teman saya. Kita masing-masing pesawat bisa komunikasi ya. Saya tanya dia, oke, gimana kita landing ya Pamengpeuk? Terus ternyata jawaban teman saya bilang, waduh, saya kalau bisa saya langsung aja ke Bandung karena hari itu dia ada reuni terakhir. Dia reuni 2 hari, Sabtu dan Minggu. Kita waktu itu hari Minggu. Nah, reuni terakhir dia harus datang katanya. Oke, tapi saya cek dulu cuaca, saya bilang. Saya maju lagi ke depan lagi. Saya lebih cepat. Saya lihat, oke, bagus. Akhirnya kita putusin untuk langsung nggak landing Pamengpeuk. Ya, langsung kita ke arah Bandung. Nah, konturnya Bandung itu memang seperti mangkok. Jadi ini kota Bandung di bawah, ini semua sekeliling Bandung itu pegunungan, ya. Jadi apalagi kita dari pantai itu harus menyeberangi gunung di situ. Jadi kita lewat jalur ke Pangalengan, ya. Dari Pamengpeuk ke Pangalengan. Itu lumayan, kita harus terbang minimal 8.000 feet, ya. Oke, nggak masalah karena kita udah biasa gitu ya. Nah, mulailah kita masuk terus sampai karena cuaca bagus kita foto-fotoan. Saya fotoin ke pesawat itu juga fotoin ke kita. Jadi foto itu benar-benar terang gitu. Memang cuaca saat itu di situ bagus, terang. Kita masih bisa lihat itu gunungnya, puncak gunungnya apa semua kita bisa lihat. Makanya saya pikir aman. Makanya saya ambil keputusan, oke, nggak masalah pulang Bandung. Ketika mendekati Situ Cileunca, itu daerah Bungbulan ke atas lagi ya, antara Bungbulan dan Situ Cileunca itu, kita mulai ada awan-awan.
kita selap selip, cari yang tidak berawan, karena prinsipnya pesawat ini tidak boleh masuk awan, karena kita tidak dilengkapi instrumen untuk itu, ya. Jadi kita harus menghindar awan. Sampai satu titik di mana belum mencapai situ Cilencah itu, tiba-tiba saya nggak bisa selap selip, karena apa? Dari atas ke bawah itu ngeblok awan semua. Saya pas mau balik lagi, saya lihat ke belakang itu udah gelap juga, nggak kelihatan apa-apa. Waduh, jadi nggak ada cara lain, saya harus maju. Ya, maju ya dengan sendirinya masuk awan. Ya sudahlah, akhirnya terus masuk awan. Itu begitu masuk awan, berapa kali bisa lewat, keluar lagi. Tapi di satu titik saya juga kaget, saya tidak bisa ngelihat instrumen pesawat saya. Kita pakai helm ya saat itu ya. Langsung kaget juga saya saat itu. Baru pertama kali itu saya alamin. Langsung saya buka kaca helmnya, baru bisa kelihatan itu instrumen ya. Tapi di luar kita nggak bisa lihat apa-apa. Jadi ibaratnya seperti kita tuh naik motor ditutupin mata. Aduh. Bener-bener nggak kelihatan apa-apa. Teman saya kontak juga, dia udah nggak nyautin. Saya cuman pas begitu udah gelap gitu, kayak gitu ya. Saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Saya menyerah. Saya langsung saya doa saat itu, yang saya ingat cuma satu ucapan saya, Tuhan tolong saya. Ya. Saya udah nggak bisa berbuat apa-apa. Benar-benar kita ngeblank sama sekali semua, nggak kelihatan apa-apa. Ya. Tapi begitu selesai saya ngomong begitu, saya nggak doa macam-macam, saya cuma ingat Tuhan tolong saya. Ya, tiba-tiba saya merasakan pesawat saya itu kayak diangkat. Pesawat kan mesti maju. Sampai merinding. Ya itu, saya tuh keangkat gitu. Terus kelihatan itu yang namanya situ Cilencah. Aduh. Terang sekali. Saya sampai, waduh, tadi itu kenapa ya? Saya masih gitu. Tapi saya bersyukur langsung. Wah, terima kasih Tuhan. Tapi saya masih kepikiran tadi itu kenapa gitu, ya. Terus langsung saya ingat teman saya cari lagi di situ, saya panggil, ya. Sampai itu udah bisa kita kontak dengan Lanut Sulaiman, ya. Kita di radio itu dilengkapi dengan airband, jadi kita komunikasi seperti pesawat besar biasa. Kita harus komunikasi dengan tower. Nah, Sulaiman bisa kontak ke kita. Nah, terus saya kasih tahu kejadiannya gitu. Langsung di tower itu juga ikut panggil, ya. Tapi nggak ada jawaban. Nah, akhirnya saya penasaran, saya balik lagi masuk ke daerah situ, ya. Saya panggil terus nggak ada jawaban. Terus kira-kira setengah jam mungkin saya muter-muter di situ ya. Terus akhirnya tower Sulaiman panggil saya harus pulang. Sulaiman hujan besar katanya. Ya udah, dengan hati yang gimana gitu saya pulang, hujan-hujanan itu saya landing juga hujan-hujanan basah ya. Nah, sejak itu kita lost contact dengan teman saya. Sampai saya kita udah kontak Basarnas, sudah kontak mana-mana lah ya. Itu Lanut juga saat itu langsung mengerahkan pasukannya untuk langsung cari ke lokasi ya. Nah, tiap hari saya lebih kurang 10 hari, tiap hari saya terbang. Jadi jam 6 pagi saya udah di situ, persiapan terbang saya nyari. Ya, itu yang bantu kita dulu dari Basarnas, dari polisi, dari TNI AU, ya, sama dari Wanadri ada juga, dan beberapa pencinta alam yang lain. Sama Ibu Susi, karena kebetulan yang hilang itu teman sekolah Ibu Susi, ya, Ibu Susi Pujiastuti, ya, ya. Jadi Ibu Susi mengerahkan pesawatnya, ya, helinya yang terbaru juga dia keluarin untuk cari gitu, ya. Saya juga tiap hari terbang di situ nggak ketemu juga, ya. Akhirnya saya putus asa, udahlah kita cari lewat darat, ya. Nah, cari lewat darat, saya seminggu di dalam hutan situ. Kebetulan di situ ada satu rumah kepala desa, kita jadiin posko.
Pagi kita nyari sampai sore, baru kita balik ke posko. Terus sampai seminggu lebih kurang saya di situ. Ya, nggak ketemu juga. Ya, kemudian saya udahlah kita upaya yang lain. Karena saya berpikir hanya penduduk situ yang tahu lokasi situ. Jadi saya sebarin brosur. Saya sebarin brosur dari pesawat, saya terbang, saya sebarin brosur ke daerah-daerah yang saya curigai gitu ya. Saya lagi ini sebarin brosur, saya kasih ada imbalan berapa, 15 juta kalau nggak salah, yang untuk yang ngeliat gitu ya. Ngeliat dan lapor ke saya, pakai nomor telepon saya. Tapi ya memang itu luar biasa ya, jadi banyak di saat-saat seperti itu banyak orang-orang yang niat jahat ya. Iya. Wah luar biasa, saya capek dengan perlakuan telepon, udah ketemu ini apa, minta uangnya apa segala macam. Wah udah capek saya. Akhirnya nggak ketemu juga dan saya ngobrol ke pegawai saya. Kebetulan memang pegawai saya banyak yang di daerah situ rumahnya, di daerah Pangalengan sana. Terus saya suruh mereka coba cari informasi ke saudara-saudaranya semua. Dapatlah satu informasi. Jadi di saat itu dia bilang dia lagi hujan memang saat itu, dia lagi ngopi di warung. Ada 2 pesawat. Yang satu mesinnya meraung-raung, ya, meraung-raung, tapi nggak kelihatan, meraung-raung aja, ya. Terus dia mungkin lihat samar-samar karena memang gelap di situ. Yang satu lagi naik ke atas katanya, yang satu ngeraung-raung. Aduh, wah ini bener nih informasi saya bilang, ya. Ya makanya kita fokusin nyari di titik itu, ya. Terbang lagi saya, sampai pas terbang itu saking saya kepengen ketemu gitu ya. Saya terbang juga terlalu nekat. Jadi ada satu titik ya, saya masuk dari sini. Di sini lembah, di sini lembah. Di sini gunung, di sini gunung. Saya masuk ke sini. Saya saking ngeliatin ke bawah itu memang kayak brokoli lah ya. Itu nggak kelihatan sama sekali, pohon-pohon itu rapat sekali. Saya sampai begini, tiba-tiba di depan ada gunung. Waduh, saya benar-benar, wah, mesti itulah. Yang kedua, saya cuma bilang, Tuhan tolong saya. Ya, saya benar-benar, wah, untung itu mujizat lagi. Itu pesawat bisa kuat nanjak ngelewatin ini. Kalau nggak saya nabrakin. Ya. Aduh, luar biasa. Itu benar-benar saya alami luar biasa itu. Jadi akhirnya nggak ketemu juga. Setelah sebulan 10 hari lah lebih kurang, baru ada info dari masyarakat, ada yang nemuin ini. Kita cek ternyata benar, dan pesawatnya nabrak pohonnya juga besar sekali. Teman saya sudah jadi kerangka, ya. Ya sudah jadi kerangka. Saya datang ke situ, ngenalin semua, ya benar. Ya, jadi begitu itu ketemu, ya, saya kan sebulan 10 hari saya nggak kerja sama sekali, ya. Makanya puji Tuhan istri saya bisa menghandle gitu semua ya. Begitu itu ketemu, setelah dia selesai dikubur, saya sampai rumah, langsung saya jatuh. Saya begitu buka mata langsung muter gitu, kayak apa sih, saya belum pernah ngalamin kayak gitu ya. Ya udah berapa hari saya di tempat tidur tuh. Ya. Tapi mujizatnya lagi saya berpikir, kenapa waktu-waktu pencarian itu saya diberi kekuatan untuk benar-benar bisa sampai bisa terbang segala macam gitu. Tapi begitu sudah dikubur langsung saya jatuh aja. Nah itu menurut saya itu bukan satu hal yang biasa ya. Itu memang Tuhan yang tolong saya. Saya yakin itu bukan yang biasa, karena saya ngalamin kok pesawat saya bisa keangkat gitu. Ya. Kita biasa terbang begini, oh tiba-tiba bisa keangkat begitu gitu. Saya ngerasain luar biasa itu mujizatnya di sini. Gitu. Saya merasa bahwa aduh luar biasa ya itu. Saya tangannya sampai dingin. Saya soalnya ngebayangin gimana caranya itu ya Pak. Iya. Berarti Bapak memang Tuhan mau tunjukin menurut saya bahwa Tuhan menyelamatkan Bapak. Iya. Tapi teman Bapak tidak gitu ya. Memang kita dalam kehidupan ini kalau kita bergantung pada Tuhan ya, rasanya saya melihat bahwa apa yang kata firman Tuhan itu benar, yaitu Bapak itu dianggap sahabat oleh Tuhan ya. Nah sehubungan dengan kita nih
walaupun kita tidak merayakan ya Valentine tanggal 14 nanti, tapi saya melihat bahwa ya di situ kan hari kasih sayang, hari persahabatan ya. Dalam rangka itu makanya saya ingin menunjukkan satu hal ke saudara sekalian, ke jemaat sekalian, bahwa Allah yang kita sembah itu adalah sahabat kita. Dia sendiri yang menyatakan bahwa dia itu sahabat kita. Saya akan bacakan di Yohanes 15 ayat 14 sampai 15. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak akan menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ini adalah pernyataan Tuhan Yesus, Pak. Jadi Tuhan Yesus itu menyampaikan kepada kita semua, ketika kita mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Dia itu Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita melakukan apa yang diperintahkan. Saya melihat Pak Ivan tidak pernah tidak ibadah gitu ya. Ibadah selalu, lalu berusaha menjalankan segala sesuatu dengan takut akan Tuhan ya. Bertanggung jawab terhadap keluarga dan sebagainya. Saya melihat seperti itu. Ini adalah pernyataan dari Tuhan Yesus sendiri bahwa Pak Ivan ini sahabatnya Tuhan. Saya melihat ini tidak akan dialami oleh banyak orang. Secara personal Tuhan menolong Bapak gitu. Kalau dikira saya Pak, Bapak sendiri yang tiba-tiba menarik tuas atau gimana gitu. Ternyata kenyataannya Bapak blank sama sekali ya. Kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa kondisi gitu. Hanya bilang Tuhan tolong aja gitu. Iya. Saudara yang kasih Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan kita ya. Tuhan kita tuh tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat waktu. Ketika kita membutuhkan, itu per detik kali ya Pak ya. Iya. Kalau terlambat, udah ya. Mungkin kesedot kayak teman Bapak itu. Saya nggak tahu juga apa ada turbulasi, saya juga nggak ngerti. Mungkin karena ada di awan-awan ada sedot atau gitu, saya juga nggak jadi ngerti. Itu dalam kondisi gitu kita tidak tahu. Kita itu belok ke kiri, belok ke kanan, nggak tahu kita lagi ke bawah, apa ke atas gitu, kita nggak tahu. Karena seperti naik motor aja, mata ditutupin, Jadi nggak tahu. kita nggak tahu ini kemana nih arahnya, gitu. Iya. Tapi yang dia secara refleks, makanya menurut saksi yang dibawa, yang satu mesinnya meraung-raung. Kenapa? Dia secara refleks, dia tekan powernya semaksimal mungkin. Dia tekan maksimal mungkin, tapi nggak tahu itu pesawatnya kemana. Itu dia. Dan saya juga begitu, saya memang nggak tahu kondisi saya saat itu. Ya sudah, kita menyerah. Jadi sebagai memang secara realitanya dalam keadaan seperti itu nggak banyak yang bisa kita perbuat. Ya. Tapi Tuhan luar biasa. Nah, Pak. itulah. 2 kali loh Pak ya. Iya. Sekali lagi karena Bapak mengasihi teman Bapak itu ya. Iya. Saya pikir memang pernyataan Tuhan ini terhadap kehidupan Bapak itu luar biasa, penyertaan Tuhan, dan memang betul-betul Bapak dianggap sebagai sahabat. Jadi setelah itu Pak, Bapak masih terbang juga nggak? Masih. Nggak trauma? Nggak, Kak. Jadi kita lebih hati-hati menghindari cuaca jelek. Cuaca jelek kita jangan paksa untuk terbang. Itu aja. Jangan menantang Tuhan. Iya. Nah, saudara, betul, kita dikasih hikmat dan akal budi, ya Pak ya. Iya. Jadi kalau memang Tuhan memberi hikmat, udah jangan terbang, Iya. ikuti gitu. Betul. Ya Pak ya. Itu adalah, saya percaya itu juga ada suara Roh Kudus Pak. Tetapi luar biasanya Allah kita adalah yang tadi saya masih ingat bahwa Bapak tiba-tiba diangkat tinggi, dan itu ada saksinya. Nah, saudara, ketika kita saat ini dalam pandemi ini merasakan memang ada tekanan-tekanan karena ada beberapa hal yang harus kita perjuangkan sehubungan dengan kesulitan, apa ekonomi atau kesehatan dan sebagainya. Ingat, bagi saudara yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, bagi saudara yang mau menjalankan perintah Tuhan Yesus, Dia adalah sahabat kita dan kita dianggap oleh Dia sebagai sahabatnya. Seorang sahabat itu tidak pernah akan meninggalkan. Seorang sahabat sejati itu selalu berjalan beriringan. Itulah Tuhan Yesus kita. Jadi saudara, tetap berpegang pada tangan yang berlubang paku itu, tetap berpegang pada sahabat kita, Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mungkin ada yang mau disampaikan sedikit? Ya, jadi pengalaman-pengalaman itu telah memberikan saya satu keyakinan yang pasti, kalau kita percaya 100% bahwa
Tuhan Yesus itu benar-benar adalah Tuhan kita yang hidup dan yang selalu beserta kita dan siap untuk menolong kita jika kita sebagai anak-anaknya minta pertolongan langsung kepada Dia. Itu aja yang saya alami. Puji Tuhan, sampai jumpa pada acara ngopeni yang lain. Terima kasih.